Halo Bapak Ibu semuanya, apa kabarnya? Semoga kabar Bapak Ibu guru dimanapun berada tetap sehat-sehat semuanya ya. Terus buat Bapak Ibu guru yang mengikuti pretest di tahun ini, kali ini saya akan membawakan soal-soal pretest PPG pelajaran sejarah bagian yang pertama. Kita langsung aja Bapak Ibu ya ke soalnya. Ini dia soalnya. Tujuan periodisasi dalam sejarah yang paling berkaitan dengan sejarah sebagai ilmu adalah A. Mengkritisi kompleksitas peristiwa. B. Memudahkan klasifikasi peristiwa. C. Mengembangkan pendekatan diakronis. D. Mengidentifikasi latar belakang peristiwa. E. Memenuhi syarat heuristik. Jawabannya adalah yang B, memudahkan klasifikasi peristiwa. Kita lihat pembahasannya Bapak Ibu. Menyederhanakan kompleksitas peristiwa, mengembangkan pendekatan diakronis, mengidentifikasi latar belakang peristiwa bukan bagian dari struktur penulisan sejarah sebagai ilmu, melainkan sifat praktis penggunaan periodisasi atau pembabakan. Sedangkan periodisasi bukan syarat dalam kegiatan heuristik. Itu dia pembahasannya Bapak Ibu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu. Pernyataan tersebut merupakan pengertian sejarah menurut A. R.G. Collingwood, B. Kunto Wijoyo, C. Sartono Kartodirjo, D. R. Muhammad Ali, E. Ibnu Khaldun. Jawabannya adalah D. R. Muhammad Ali. Sejarah adalah ilmu yang bertugas menyelidiki perubahan-perubahan, kejadian-kejadian, dan peristiwa yang merupakan realitas dari masa lalu, merupakan pengertian sejarah menurut R. Muhammad Ali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jalur migrasi nenek moyang bangsa Indonesia yang benar ditunjukkan oleh pertanyaan berikut. A. Jalur barat dari Yunani melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak lonjong. B. Jalur timur dari Yunani melalui Formosa atau Taiwan, masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa kapak persegi. C. Jalur barat dari Yunani melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi. D. Jalur timur dari Yunani melalui Formosa atau Taiwan masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa negara. E. Jalur barat dari Yunani melalui Selat Malaka, masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak bahu. Jawabannya adalah C. Jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka, masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi. Kita lihat pembahasannya. Salah satu teori mengatakan bahwa jalur barat dari Yunan melalui Selat Malaka masuk ke Sumatera, masuk ke Jawa dengan artefak kapak persegi, sementara jalur timur dari Yunan melalui Formosa atau Taiwan masuk ke Filipina, kemudian ke Sulawesi, kemudian masuk ke Irian dengan artefak berupa kapak lonjong.
Kita lanjut soal yang berikutnya, Bapak Ibu. Corak kehidupan ekonomi manusia purba di Indonesia yang memiliki tingkat tergantungan kepada alam paling tinggi dapat ditemukan pada kehidupan ekonomi tahap A, berburu dan meramu tingkat awal, B, berburu dan meramu tingkat lanjut, C, bercocok tanam pola ladang, D, bercocok tanam pola basah, E, industri rumah tangga. Jawabannya adalah yang A, berburu dan meramu tingkat awal. Kita lihat pembahasannya, Bapak Ibu. Berburu dan meramu tingkat awal memiliki ciri masih minimnya kemampuan manusia memanfaatkan teknologi dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Kemampuan untuk mengolah alam untuk kepentingan kehidupannya masih sangat terbatas. Sementara pada periode B, C, D, dan E menunjukkan tanda semakin meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Pendekatan saintifik diterapkan agar peserta didik dapat menemukan pengetahuan secara mandiri melalui fasilitasi dari guru. Pendekatan ini diterapkan agar pengetahuan yang didapat siswa tahan lama. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa A, ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. B, konstruktivisme merupakan teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruktif atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. C, pendekatan saintifik menghela aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuannya sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. D, pendekatan saintifik merupakan pendekatan pembelajaran yang memprioritaskan aktivitas pembelajaran berpusat pada siswa. E, pendekatan saintifik sesuai dengan teori perkembangan otak, hubungannya dengan fenomena belajar. Jawabannya adalah yang A, ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami. Kita lihat pembahasannya. Konstruktivisme adalah teori belajar yang mengembangkan kemampuan peserta didik untuk mengkonstruksi atau membangun dan menemukan pengetahuan sendiri melalui fasilitas dari orang lain. Pendekatan saintifik menekankan pada aktivitas mandiri peserta didik untuk menemukan atau membangun pengetahuan sendiri melalui kegiatan yang membantu proses membangun pengetahuan tersebut. Teori ini bertitik tolak dari pandangan bahwa ketika peserta didik terlibat dalam membangun pengetahuan secara mandiri, maka pengetahuan tersebut akan lebih diingat dan dipahami, sehingga pengetahuan yang didapat lebih tahan lama. Kita lanjut soal yang berikutnya. Perhatikan data di bawah ini. Data pertama, kesuksesan pergerakan nasional di negara-negara lain di Asia Afrika seperti Cina, India, Turki, dan Mesir. Yang kedua, masuk dan berkembangnya paham-paham baru dari Eropa dan Amerika seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Yang ketiga, penjajahan atau kolonialisme oleh Belanda dan penderitaan ekonomis, politis, sosial yang ditimbulkannya. Yang keempat, kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Yang kelima, tumbuhnya rasa harga diri sebagai suatu bangsa yang pernah besar. Yang keenam, munculnya kaum terpelajar. Faktor intern yang mendorong timbulnya pergerakan nasional di Indonesia
ditunjukkan pada nomor A. Nomor 1, 2, 3, B. Nomor 1, 2, 4, C. Nomor 2, 3, 4, D. Nomor 3, 4, 5, E. Nomor 4, 5, 6. Jawabannya adalah nomor 3, 4, 5. Kita lihat nomor 3. Penjajahan atau kolonialisme oleh Belanda dan penderitaan ekonomis, politis, sosial yang ditimbulkan. Nomor 4. Kemenangan Jepang atas Rusia dalam perang tahun 1905. Nomor 5. Tumbuhnya rasa harga diri sebagai suatu bangsa yang pernah besar. Kita lanjut. Soal yang berikutnya. Suatu sekolah membuat anjuran agar siswa tidak membawa handphone ke sekolah. Sayangnya, anjuran tersebut sering dilanggar. Kemudian, sekolah membuat peraturan bahwa siswa yang membawa handphone, maka handphone yang ia bawa akan disita. Tindakan sekolah tersebut menunjukkan bahwa sekolah ingin menegakkan norma A. Hukum, B. Agama, C. Kesusilaan, D. Kesopanan. Jawabannya adalah A. Hukum. Itu dia jawabannya Bapak Ibu. Demikianlah soal-soal pretest PBG tahun 2023, khususnya mata pelajaran IPS. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru yang mengikuti pretest tahun ini. Semoga bermanfaat buat Bapak Ibu guru ya. Salam sukses, salam sehat untuk kita semuanya. Sekian dan terima kasih.